Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai kategori peserta yang bisa mengikuti ujian di seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahap yang ketiga. Kita lihat yang pertama, yaitu pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Nah, jadi ini khusus yang guru honorer X THK 2 ya teman, yang mana guru honorer THK 2 ini sudah terdata di database BKN. Dan guru honorer THK 2 ini sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, THK 2 ini sudah pernah mengikuti seleksi P3K ya teman, khusus untuk THK 2. Namun ada beberapa guru honorer THK 2 yang tidak lolos di seleksi tahun 2019 yang lalu. Dan pada tahun ini, yaitu tahun 2021, guru honorer X THK 2 yang tidak lolos di P3K tahun sebelumnya ini diberi kesempatan lagi untuk mengikuti seleksi P3K tahap 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman guru honorer X THK 2 yang tidak lolos di P3K tahap pertama dan kedua, ini diberi kesempatan kembali untuk mengikuti di P3K tahap yang ketiga. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Nah, jadi ini guru honorer negeri ya teman, guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik namun tidak lolos di P3K tahap pertama dan di P3K tahap yang kedua. Dan kategori tidak lolos ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu TH, tidak hadir. Nah, jadi peserta ini mendaftar tapi tidak hadir mengikuti ujian, jadi tidak lolos. Kemudian yang kedua yaitu TL. Nah, jadi yang TL ini tidak lolos passing grade, jadi tidak memiliki kesempatan untuk lolos di P3K. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pelamar ini lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi alias tidak lolos. Nah, jadi peserta itulah yang nantinya bisa mengikuti ujian kembali di P3K tahap yang ketiga. Ini untuk yang guru honorer negeri. Kemudian yang ketiga yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, jadi ini khusus guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan untuk guru honorer swasta ini kan bisa mengikuti seleksi P3K hanya di tahap yang kedua ya teman. Di tahap pertama ini tidak bisa mengikuti karena khusus guru honorer negeri saja. Jadi nantinya peserta guru swasta yang mengikuti seleksi P3K tahap kedua namun tidak lolos, maka diberi kesempatan kembali di seleksi P3K tahap yang ketiga, yang mana nantinya peserta ini hanya tinggal memilih formasi saja, jadi tidak mendaftar dari awal lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, untuk lulusan PPG ini bukan guru honorer ya teman, dia adalah pelamar umum tapi memiliki sertifikat pendidik. Jadi seperti itu, memiliki sertifikat pendidik ataupun lulusan PPG. Jadi dia bisa mendaftar seleksi P3K menggunakan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya lulusan PPG ini harus mendaftar di awal, yaitu pada waktu pendaftaran bulan Juli kemarin, yaitu pembuatan akun dan sampai mengakhiri ataupun resum pendaftaran. Jadi seperti itu. Jadi apabila teman-teman sudah mendaftar di awal, maka teman-teman bisa mendaftar di seleksi P3K tahap yang ketiga. Dan untuk lulusan PPG ini sama teman dengan guru swasta yang mana hanya bisa mengikuti di seleksi P3K tahap kedua dan di tahap yang ketiga, karena di tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa informasi penting yang harus diketahui oleh peserta seleksi P3K Guru di tahap yang ketiga. Kita lihat yang pertama, yaitu pelamar melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Nah, jadi nanti semua pelamar yang sudah disebutkan tadi, ini nantinya hanya tinggal memilih formasi saja, jadi tidak perlu mendaftar dari awal lagi. Jadi nantinya peserta memilih formasi yang masih belum terpenuhi.
Dan untuk P3K tahap yang ketiga ini sudah bisa lintas daerah ya teman. Jadi tidak seperti tahap kedua. Di tahap pertama dan tahap kedua ini kan masih dalam satu daerah kewenangan. Tapi di tahap yang ketiga ini sudah bisa lintas daerah. Jadi seperti itu. Jadi untuk formasi ini kemungkinan akan lebih banyak ya teman di P3K tahap yang ketiga karena sudah lintas daerah. Kemudian yang kedua, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, jadi ini yang sudah admin bahas barusan ya teman. Pelamar ini bisa memilih formasi kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia yang masih belum terpenuhi. Jadi nantinya peserta ini tinggal memilih formasi saja menggunakan sertifikat pendidik yang dimiliki. Namun jika tidak memiliki sertifikat pendidik, maka digunakan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi seperti itu. Untuk di seleksi P3K tahap yang ketiga, jadi tidak terikat lagi dengan kewenangan dalam satu daerah ataupun dalam satu kabupaten atau provinsi. Jadi sudah bisa lintas daerah untuk yang di P3K tahap yang ketiga. Kemudian berikutnya, pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi ini dia teman, syarat lulus untuk menjadi ASN P3K di tahap yang ketiga, yaitu pelamar harus memenuhi nilai ambang batas. Nilai ambang batas baik itu kategori 1, kategori 2 maupun kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi maksud berperingkat terbaik ini jika peserta memiliki saingan. Jadi dia harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari pesaingnya. Jadi seperti itu untuk peserta yang memiliki saingan. Namun bagi peserta yang tidak memiliki saingan, maka dia hanya cukup lolos passing grade saja. Jadi ketika dia sudah lolos passing grade, maka dia otomatis akan lolos menjadi ASN P3K di tahap yang ketiga karena tidak memiliki saingan. Jadi seperti itu syarat untuk menjadi ASN P3K di tahap yang ketiga. Kemudian berikutnya, nilai yang diperoleh dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut, yaitu nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, dan nilai seleksi kompetensi 3. Nah, jadi bagi peserta yang sudah lolos passing grade di tahap sebelumnya, baik itu di tahap 1 maupun di tahap kedua, nilai passing grade tersebut ini nantinya bisa digunakan di seleksi P3K tahap yang ketiga. Dan nantinya akan diambil nilai yang tertinggi. Di tahap 1, 2, dan 3 mana nilai yang lebih tinggi, maka itulah yang akan digunakan di seleksi P3K tahap yang ketiga. Kemudian, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Nah, jadi ini dia teman, ketentuan terbaru di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga yang tidak ada di seleksi tahap pertama maupun di tahap yang kedua, yaitu adanya optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi setelah seleksi P3K tahap ketiga masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi, yaitu peserta yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, maka peserta tersebut nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi tersebut. Jadi seperti itu. Syaratnya ini peserta wajib lolos passing grade dan berperingkat terbaik, kemudian memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan formasi yang akan ditempati nantinya. Jadi seperti itu untuk optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya, ini ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi seperti itu ya teman untuk ketentuan di ujian seleksi P3K Guru di tahap yang ketiga. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.